الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal setiap hari-hari kita melainkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia ini kepada siapapun yang dia cintai maupun tidak dia cintai. Akan tapi Allah Azza wa Jalla memberikan iman hanya kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang cintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita bangun dalam kondisi beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu diantara bentuk nikmat yang paling sempurna yang pernah Allah turunkan kepada hambanya. Kemudian, salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Azza wa Jalla, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang asma wa sifat, karya atau fikul asma'il husna, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafidhahumallahu ta'ala. Ada satu pertanyaan yang masuk ke pesan kami. Jadi dikatakan, bagaimana cara kita menghafal seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla, disertai dengan konsekuensi dari menghafal nama-nama Allah tersebut, yang dengannya kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, yaitu Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mampu menjaga 99 nama tadi, maka dia diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla berupa masuk surga. Yang dimaksud dengan ahsaha atau ihsa, itu Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu yang pertama menghafalkan apa? Menghafalkan nama-namanya, yaitu dengan cara menghafalkan nama-namanya. Lalu kemudian yang kedua, dengan cara mengamalkan konsekuensinya. Lantas bagaimana caranya kita menghafalkan nama-nama Allah yang jumlahnya, yang para ulama sepakat bahwasanya jumlah nama-nama Allah Azza wa Jalla tidak terbatas hitungannya. Alias tidak menunjukkan, hadis tadi tidak menunjukkan bahwasanya nama Allah terbatas. Bukan hanya 99 nama saja. Jadi tidak hanya terbatas pada 99 nama, melainkan bilangan nama-nama Allah Azza wa Jalla ada kalanya dikabarkan kepada makhluknya, yaitu melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jumlahnya 99 nama, ada kalanya disimpan di sisi Allah Azza wa Jalla, dan ini yang kita tidak tahu maknanya, atau kita tidak tahu jumlahnya. Dan apabila seorang menghafalkan 99 nama disertai dengan mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana cara menghafalnya? Yang pertama, cara hafalan terbaik adalah minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab ada satu risalah yang ringkas yang bagus sekali, yaitu judulnya Al-Ashrul Rakaiz li Tahsilil Ilmi karya Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri. Ini banyak terjemahannya. Dan di sana jelaskan di antara kiat untuk belajar, untuk berhasil dalam mendapatkan ilmu, di antaranya minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang sahabatnya yaitu sulit untuk menghafal, sulit untuk belajar dan lain sebagainya, di antara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka apa? Maka Rasul menepuk dada dari Abu Hurairah, terus kemudian mengatakan, "Ya Allah, ajarkan dia tentang ilmu." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Demi Allah, setelah Rasul mendoakan demikian, maka tidak sedikit pun makalah beliau, ucapan beliau yang pernah aku lupakan sama sama sekali." Ini menunjukkan minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang penting. Begitupun diamalkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ketika beliau sulit untuk memahami ilmu, memahami sesuatu, maka yang beliau lakukan adalah datang ke masjid, lalu kemudian sholat 2 rakaat, lalu kemudian mengatakan, Ya muallima Ibrahim, alimni, wa ya mufahima Sulaiman, fahimni. Wahai dan yang mengajarkan ilmu kepada Ibrahim, ajarkan kepadaku ilmu. Wa ya mufahima Sulaiman, fahimni. Dan yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, maka berikan pula pemahaman kepada. Maka ini kunci yang pertama. Agar kita mudah menghafal apapun, termasuk di antara nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Termasuk di antaranya
kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah SAW seringkali berdoa dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, berikan aku perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan oleh pelakunya. Jadi yang pertama minta taufik kepada Allah agar kita diberikan ilmu, dan yang kedua minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla agar kita mampu mengamalkan ilmu tadi. Yang kedua masih terikat dengan yang pertama, cara menghafal dan juga menjalankan konsekuensi dari asma sifat Allah Azza wa Jalla adalah dengan mudzakarah, mengulang-ulang. Betapa banyak di antara kita yang sudah hafal atau hafalnya cepat, tapi ketika disuruh mengulang beberapa waktu kemudian lupa karena jarang mengulang sama sekali. Tidak pernah baca sama sekali kecuali hanya sebagian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan di antara metode yang terbaik dalam menghafal adalah dengan cara mengamalkan. Orang bisa paham tentang hukum fikih ini kalau dia terapkan. Orang tahu hukum fikih buyuk atau perincian tentang masalah buyuk, jual beli dan lain sebagainya. Kalau dia terapkan secara langsung. Kalau tidak pernah dia amalkan, cuma sekedar teoritis saja, maka yang ada adalah hanya sekedar pengetahuan semata dan tidak pernah dia amalkan. Sehingga untuk menghafalkan nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ada setiap kita tahu satu nama Allah, satu konsekuensi dari nama Allah Azza wa Jalla, maka kita amalkan. Dan itu metode terbaik dalam menghafalkan. Misal seorang hendak menghafalkan Al-Quran, terus kemudian dia menghafalkan Al-Quran hanya ya sekedarnya saja, tidak pernah dia baca ketika sholat, tidak pernah dia baca ketika diam saja, tidak pernah dia baca dan lain sebagainya, maka sulit untuk menghafal. Sebaliknya kalau dalam sholatnya, sholat sunnah, kemudian sholat wajibnya, dia membaca firman Allah yang dia hafal, maka insya Allah Ta'ala dia juga akan mudah menghafal. Itu demikian, atau tiga metode agar kita lebih mudah menghafal dan juga mengamalkan konsekuensi dari nama juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu masih di pembahasan tentang fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, yaitu keutamaan mengilmui nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita sempat mengetahui tentang bagaimana keutamaan nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka kita tahu bahwasanya mengetahui atau pengetahuan tentang nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ia ghayatu matalibil bariyah. Ini menjadi puncak keinginan dari para makhluk. Tidaklah seorang makhluk, manusia, jin, dan lain sebagainya, puncak keinginan yang seharusnya ia miliki adalah apa? Adalah mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla melalui nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena kita hidup di dunia ini, tidak lain tidak bukan, tujuannya untuk beribadah kepada Allah, tujuannya untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, tujuannya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wahya afdalul ulumi wa a'laha. Dan ini yang seutama-utama ilmu dan ilmu yang paling tinggi. Wa asyrafuha wa asmaha. Dan ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau ada ilmu ekonomi, belajar tentang keuangan, ada ilmu tentang ini dan itu, belajar tentang objek yang tersebut. Maka kalau objek kajian ilmu tadi adalah Allah Azza wa Jalla, zat Allah Azza wa Jalla, maka ilmu tadi menjadi ilmu yang paling mulia. Wa yal ghayatul lati syammara ilaihal musyammirun. Dan ini tujuan yang hendaknya dicapai oleh para makhluk. Watanafasa fihal mutanafisun. Orang-orang yang saling berlomba mengejar sesuatu, maka sesuatu yang dia kejar yang paling mulia adalah apa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuh berlomba-lomba mencari dunia dan lain sebagainya, berlomba-lomba untuk memperebutkan gelar A dan B, berlomba-lomba untuk memperebutkan juara ini dan itu. Angkat Nabi, juara yang terbaik atau gelar yang terbaik yang dimiliki oleh seorang makhluk adalah gelar dia menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Itu gelar yang paling baik. Gelar yang paling baik. Wajaro ilaihal mutasabiqun. Dan ini yang ditempuh oleh orang-orang yang saling mendahului dalam kebaikan. Jadi para sahabat Nabi SAW, para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya, maka yang mereka kejar adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaknya manusia itu tertuju pada Dia, alias tertuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain, tidak bukan. Jadi kita ini hidup di dunia ya sekedar untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain, bukan yang lain. Dan dikatakan di sini fa inna hayatal insan bihayati qalbi wa ruhi. Karena kehidupan manusia sesungguhnya adalah dengan kehidupan ruh dan juga hatinya. Kalau hati dan ruhnya mati, yaitu tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, maka kehidupan baginya sama dengan kematian. Jasadnya hidup tapi hatinya tidak hidup sama sekali. Maka ia hidup sebagaimana benda-benda mati seperti daun pintu, terus kemudian daun jendela, lalu kemudian kaki pintu dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya sama sekali. Dalam artian tidak ada gunanya, ya sudah hidup tegak di dunia saja, tapi tidak ada berkasnya sama sekali. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdah
wal inabati ilaihi wa tuma'ninati bidzikrihi wal unsi biqurbihi. Dan tidak ada kehidupan bagi hati. Nah, kalau kita tadi nanya bahwasanya kalau orang itu tidak hidup, kalau hatinya tidak hidup, bagaimana hati bisa hidup? Ya dengan cara bima'rifati fatirihi, yaitu dengan mengetahui siapa fatirnya, siapa yang memelihara dia, siapa yang ngatur alam semesta ini, siapa yang ngatur tentang rezeki kita, siapa yang ngatur tentang hidup kita dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, dan menyembah Allah Azza wa Jalla wahdahu, hanya kepada Allah, tidak lain, tidak bukan. Wal inabati ilaih, dan kembali kepada Allah. Wa tuma'ninati bidzikri, tenang dengan berzikir atas nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, di antara ciri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah apa? Adalah ketika disebutkan nama Allah Azza wa Jalla, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Betapa sering kita mendengarkan firman Allah, nama Allah disebut, hati kita jarang bergetar. Kenapa? Ya karena kita jarang berinteraksi dengan hal tersebut. Ya sudah, kita interaksi hanya sekedarnya saja. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada bekas sama sekali. Padahal di antara ciri orang beriman adalah wal unsi bikurbihi, pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kerentak dalam hati kita, tidak ada azam tekad dalam hati kita untuk lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka hati kita bermasalah. Harus segera dikoreksi. Tidak boleh kita meninggal dunia dalam kondisi tetap mempertahankan hati yang demikian. Padahal apa? Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguhnya tidak ada yang selamat nanti di hari kiamat illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang senang menghadap Allah Azza wa Jalla kecuali mereka yang menghadap Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang ketika mendengar firman Allah dia bergetar. Hati yang ketika diserukan nama Allah Azza wa Jalla dia pengen sekali berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita ingat sabda Nabi alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Orang yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengan orang orang tadi. Betapanya di antara kita ya sudah ala kadarnya saja. Diingatkan tentang kematian lewat saja. Diingatkan tentang ayat Allah Azza wa Jalla lewat saja. Diingatkan tentang surga Allah. Tidak ada keinginan untuk masuk surga. Maka hati yang demikian adalah hati yang tidak selamat. Maka segera carikan solusinya, segera carikan obatnya. Wa man faquda hadhil hayah faqad faqadal khaira kullahu. Orang yang ketinggalan hidup yang seperti ini, tidak pernah mengingat Allah, tidak mengenal tentang Rabb-nya, tidak mengenal siapa penciptanya, lalu kemudian tidak cinta kepadanya, tidak menyembahnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka faqadal khaira kullah, maka dia ketinggalan banyak sekali kebaikan. Walau ta'awwadu anha bima ta'awwadu minat dunya, walaupun dia banyak sekali urusan dunia ada pada dia. Harta banyak, pasangan sudah mencukupi bagi kesenangan hawa nafsunya. Lalu kemudian anak-anak yang cantik, anak-anak yang tampan dan lain sebagainya. Punya semua kesenangan duniawi. Tapi kalau dia ketinggalan dari mengenal Allah Azza wa Jalla, maka dia ketinggalan kebaikan dari semuanya. Balaisatid dunya bi ajma'iha iwadan an hadil ahya. Hati yang tenang dengan melarap kita, hati yang tenang dan berzikir kepada Allah, hati yang tumakninah ketika mengingat Allah Azza wa Jalla, hati yang rindu dengan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan duniawi tadi. Famin kulli syai'in yafutu iwadun wa idza fatahu Allah lam yu'awid anhu syai'ul battah. Kata beliau hafizahullah taala, kalau seandainya di dunia ada yang hilang, maka ada gantinya. Orang ada kehilangan uang, ada gantinya. Orang kehilangan perhiasan, ada gantinya. Orang kehilangan anak, ada gantinya. Tapi kalau kehilangan Allah Azza wa Jalla, kata beliau, lam yu'awid anhu syai'un albattah. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan kedudukan Allah Azza wa Jalla di hati kita. Dan sekali lagi kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla, kita tinggal milih nih. Kita tuh mau kehilangan sesuatu yang besar atau kehilangan sesuatu yang remeh-temeh, yang bahkan disifat oleh Nabi SAW sebagai seekor bangkai kambing. Kalau beliau lewat bersama para sahabatnya, ada seekor bangkai kambing. Kemudian beliau mengatakan, adakah yang mau memanfaatkan dagingnya? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasul, ini maitah. Innama hiyal maitah. Ini hanya bangkai. Maka Rasul mengatakan, sungguhnya perumpamaan dunia sebagaimana perumpamaan seekor bangkai kambing ini. Tidak ada yang mau manfaat sama sekali. Dan pandangan orang yang beriman terhadap urusan dunia sebagaimana pandangan Rasul kepada seekor kambing tadi. Ya tahu, tidak ada gunanya sama sekali. Ada gunanya untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menegakkan ketaatan kepada Allah. Tapi untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka sama sekali tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengherankan di kondisi sebagian manusia zaman ini, kaifa yanqadiyaz zaman, bagaimana mungkin waktu sudah berlalu. Jadi kita sering lewat waktu, sudah berapa tahun kita lewat di dunia ini. Wayan fadul umur semakin terkuras, wal qalbu mahbubun ma syamma li hadza ra'iha. Sementara hati tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya hidup yang tenang. Kita ukur misalnya umur kita 30-an tahun, 20-an tahun. Atau katakanlah sejak zaman taklif kita, ada 10 tahunan kita sudah masuk beban taklif.
Dan ketika sudah masuk beban taklif tadi, berapa tahun yang kita merasakan nikmatnya hidup dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang nangis ketika apa? Ketika awal hijrahnya. Nangis ketika dia apa? Di awal-awal dia merasakan nikmatnya salat malam. Tapi semakin hari karena hawa nafsu yang begitu banyak, kemudian dunia yang begitu banyak mengikat di hatinya, akhirnya tidak ada lagi kenangan tentang rasa manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat, kapan terakhir kita menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kapan terakhir kita menangisi dosa-dosa kita? Kapan terakhir kita pengen bermunajat kepada Allah, minta sesenggukan kepada Allah Azza wa Jalla? Dan kita ingat kapan terakhir? Kalau terakhir akhirnya baru akhir-akhir ini, maka berbahagialah, berbanggalah, berhusnudzonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita tidak ingat kapan terakhir, kami nggak ingat Ustaz, mungkin beberapa tahun yang lalu, maka segera cari obatnya. Jangan sampai apa? Jangan sampai hati ini semakin mati. Dan kalau mati apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah akan tutup hati-hati mereka itu, hati itu orang munafik. Dan jangan sampai kita dijadikan sebagai orang-orang munafik. Wa kharaja minad dunya kama dakhala ilaiha. Dan manusia seperti ini keluar dari dunia, meninggal dunia dalam kondisi sama halnya ketika mereka masuk ke dunia yang fani. Ketika lahir kita tidak kenal Rabb kita. Kita tidak kenal Rabb kita. Masuk ketika keluar dari dunia, ketika kita meninggal dunia dalam kondisi yang sama yang tidak ngerti Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Kita punya pendidikan tinggi S1, S2, S3, kita punya gelar IP yang kumlot dan lain sebagainya. Kita punya gelar kehormatan di hadapan manusia. Kita memiliki jabatan yang tinggi di kantor kita. Apa gunanya semua itu kalau kita tidak mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Wa madza qa'atiyaba ma fiha, dan dia tidak merasakan bagaimana kenikmatan hidup yang sesungguhnya, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bal 'asha fiha 'isal bahaim. Tapi bahkan mereka ini orang yang tidak merasakan nikmatnya mengenal Allah, mereka hidup sebagaimana hidupnya hewan ternak. Kalau kita katakan hidup ya mengalir saja, Ustaz. Hidup ini mengalir saja. Maka kita katakan apa bedanya kita dengan hewan? Kita apa bedanya kita dengan sapi misalnya? Apa bedanya kita dengan hewan-hewan ternak yang lainnya? Yang mereka makan rumput, mereka makan tidur, terus kemudian buang air dan lain sebagainya. Apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada bedanya sama sekali. Yang membedakan kita dengan mereka seharusnya adalah apa? Adalah kita mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak punya apa? Tidak punya keistimewaan hal demikian. Wantaqala minha intiqalal mafalis, dan pergi dari dunia sebagaimana kepergian orang-orang yang rugi, bangkrut, pailit. Ya sudah, dalam keadaan nunduk, punya penyesalan dan lain sebagainya. Baik. Fakanat hayatuhu ajzan, hidupnya lemah, wa mautuhu kamadan, kematiannya pun tidak ada gunanya. Wa ma'atuhu hasratan wa asafan, tempat kembali hanya kerugian dan juga penyesalan semata. Dan kita tidak ingin akhir yang demikian. Kita tidak ingin nanti di akhirat menyesal karena kita tidak mengenal kita Allah Azza wa Jalla. Dan seburuk-buruk orang adalah ketika mereka sudah diingatkan tentang ayat Allah Azza wa Jalla, maka mereka berpaling dari hal tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Siapa akan lebih lalim, lebih buruk dibandingkan orang-orang yang ketika mereka disebutkan, diingatkan tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma a'rada anha." Mereka berpaling darinya. Kita sering mendengarkan tentang halal dan haram dari firman Allah Azza wa Jalla. Kita sering mendengar tentang surga dan neraka, tapi betapa banyak dari hati kita yang berpaling dari hal ayat-ayat tersebut. Dan ini merupakan seburuk-buruk kezaliman yang dilakukan oleh seorang makhluk. Fayakhruju minal hayati wa madza qatiya fiha. Mereka keluar dalam kondisi tidak merasakan hal yang paling nikmat di dunia. Wa yughadiru ad-dunya wa huwa mahrumun min ahsani maladiya. Justru dia terhalang dari kelezatan dunia yang abadi, yaitu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kul inna dunya kulluha mal'unah." Sungguhnya dunia semuanya terlaknat. Tidak ada yang baik illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini semua isinya hina semuanya. Tidak ada yang bagus. Tapi apa? Tapi kalau diisi dengan zikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka itulah yang tidak terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ladzata tama wal faraha was surura wa tibal 'ishi wan na'imi innama hiya fi ma'rifatillah wa tauhidi. Ketahuilah kelezatan yang abadi, kelezatan yang sempurna, kebahagiaan, kesenangan, terus kemudian hidup yang sempurna, nikmat yang bagus dan lain sebagainya, itu berada fi ma'rifatillah wa tauhidi, yaitu dengan mengenal Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkan Allah, wal unsi bihi wasyauqi ila liqa'i, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di ini capek, teman-teman. Jadi tidak ada ceritanya kita tidak capek semuanya. Capek semuanya. Kita diterpa dengan banyak kesulitan, banyak kesedihan, kita harus bersabar dan lain sebagainya. Kita capek, dan perjumpaan yang tidak menyisakan apa? Perjumpaan yang tidak bakal berefek pada kesedihan, perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla di surga Allah Azza wa Jalla. Itu perjumpaan yang paling kita damba-dambakan. Sehingga seorang mukmin itu kerinduan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dia rindu berjumpa dengan Allah, maka segala sesuatu dari urusan dunia
yang dia anggap besar sebelumnya di dunia akan terasa sangat kerdil sekali, tidak ada gunanya sama sekali. Alih-alih dengan dia menyesali semua keburukan dunia yang dia dapatkan, maka dia lebih senang kalau dia segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ankadul aisy aisyu qalbin musyattatin. Dan seburuk-buruk kehidupan adalah kehidupan hati yang tidak punya arah sama sekali. Wa fuadin mumazzakin, dan hati yang terbelah, laisa lahu qasdun sahihun yabghihi wala musarin wadihin yattajihu fihi. Dan hati yang tidak memiliki tujuan yang benar, misal dia obsesinya cuma untuk ngeruk dunia semata, tidak pengen berjumpa dengan Allah sama sekali, tidak pengen mengenal Allah Azza wa Jalla, wala musarin wadihin, tidak punya arah yang jelas, hidup kelontang-lantung ke sana kemari. Dia pengen mengejar sesuatu yang hambar semuanya, mengejar kenikmatan dunia yang hambar semuanya. Tidak ada kenikmatannya sama sekali, tidak ada kelezatannya sama sekali. Maka kehidupan yang demikian bukan kehidupan yang membahagiakan. Tasya'abat fi bihi turuq wataka sarat amamahu as-subul. Banyak sekali jalan terbentang di hadapannya dan dia makin linglung dengan hal tersebut. Wa fi kulli tariqin kabwah wa fi kulli sabilin atrah hayrana bihim hayrana yuhimu fil ardi la yahtadi sabila. Kata apa? Kata beliau hafizahullah taala ketika menjelaskan tentang hal demikian, maka orang-orang yang tidak tahu tentang hal tersebut, maka hidupnya akan senantiasa terombang-ambing. Dia tidak tahu mana yang benar, banyak tikungan ke sana kemari, dia tidak benar. Ibarat orang kalau jalan tidak tahu arahnya mau kemana, atau dia tidak megang Google Maps misalnya, atau tidak megang peta, tidak pernah bertanya ke orang tentang bagaimana cara mencapai tujuan, ya dia akan apa? Dia akan lontang-lantung ke sana kemari. Lalu kita ini mau ke kota yang kita tidak pernah kunjungi misalnya, kita akan nanya ada nggak yang pernah ke sini misalnya. Tolong beritahukan medannya di sana seperti apa. Apakah demikian, apakah aman dan lain sebagainya. Nah, apa ya saran antum, apa saran antum dan lain sebagainya. Kita cari jalan yang terbaik. Kita cari bagaimana perjalanan yang menyenangkan bagi hati kita. Bagaimana ketika mengenal Allah, kita pengen surga Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah berusaha untuk mencari ilmunya. Maka yang demikian sungguh sebuah kerugian. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, wala yaskunu, wala yatma'innu, wala taqirru ainu, hatta yatma'inna ila ilahihi, wa rabbihi, wa sayyidihi, wa maulah. Dan ketahuilah, sungguhnya hati seseorang tidak akan mendapatkan ketenangan dan juga ketentraman, tidak ada yang dapat menyejukkan pandangan matanya hatta yatma'inna ila ilahi, sampai dia menuju kepada sesembahannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi laisa lahu min dunihi waliyun wala syafi'un, yang tidak ada sekutu bagi dan juga tidak ada pembantu. Wala ghina lahu anhu tarfata ain, dan tidak ada rasa cukup dari Allah Azza wa Jalla sekejap mata saja. Kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hendaknya menjadi obsesi seorang seorang mukmin. Kita ini sebagai seorang hamba, ketika menghadapi dunia yang begitu melelahkan, dunia yang begitu melenakan kita, maka tidak ada yang dapat membimbing kita untuk mengarahkan kita ke jalan yang lurus agar kita konsisten dengan tujuan kita mengenal Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita butuh dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah qasidah atau manzumah at-ta'iyah karya Ibn Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan di awal baitnya, ini perkataan yang bagus sekali. Beliau mengatakan, anal faqiru ila rabbil bariyat. Sungguhnya aku ini butuh fakir papa kepada Rob semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anal musaykinu fi majmu'i halati. Aku ini miskin, aku ini papa, aku ini kasihan. Hamba yang lemah fi majmu'i halati, setiap kondisiku. Termasuk di antaranya ketika mengenal Allah Azza wa Jalla, ketika menghadapi dunia, ketika hidup dunia ini, maka kita perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah syair, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Silahkan arihkan atau silahkan arahkan palingkan hatimu kemanapun engkau suka atau cinta. Jadi terserah mau kemana terserah. Tapi ingatlah, mal hubbu illa lil habibil awal. Tidaklah cinta tadi akan berlabuh kecuali kepada cinta yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lifuhul fata. Betapa banyak rumah atau tempat yang disinggahi oleh seorang pemuda, yang mana mereka singgah ke sana kemari, safar ke sana kemari, senang dengan kota ini, kota itu, kota itu. Tapi yang ada dalam hatinya, wahaninuhu abadan li awwali manzili. Dan menjadi sesuatu yang bikin hatinya kesengsem adalah apa? Adalah rumah singgah yang pertama. Dan kita tahu manusia asalnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidaklah kerinduan tadi tetap ada dalam hati kita walaupun kita senang dengan urusan dunia. Seorang mukmin akan rindu ke tempat kembali yang pertama, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak rindu sama sekali, tidak ada kerinduan, maka sekali lagi periksa hati kita. Jangan-jangan ada error selama ini, kita tidak pernah nyari buknya sama sekali. Kita tidak pernah nyari solusinya sama sekali. Faman harisa ala ayyakuna hammuhu wahidan wa huwa Allah.
wa tariquhu wahidan wa huwa bulughu ridhah. Barang siapa yang semangat untuk menjadikan obsesinya hanya Allah semata dan juga jalan yang ditempuh adalah jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, nala ghayatal muna, dia akan mendapatkan tujuan yang sempurna. Wa haza majami'as sa'adah, dan dia akan mendapatkan apa? Puncak semua kebahagiaan. Illa an hala aktsarul khalqi fi na'i an hadzal maram. Akan tapi kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini. Banyak yang obsesinya dunia. Maka Rasul itu berdoa dengan mengatakan, dan janganlah wala taj'alid dunya akbaru hamina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai obsesi terbesar kami. Kalau sudah dunia menjadi obsesi terbesar seorang mukmin, maka hidupnya akan berantakan. Kama qala ba'du salaf. Sebagaimana dikatakan sebagian salaf, masakinu ahli dunya kharaju minha wa madzaqu atyaba ma fiha. Seburuk-buruk orang, orang yang paling kasihan di dunia ini, orang yang paling layak untuk dikasihani, bukan orang yang kurang hartanya, bukan orang yang rendah jabatannya, bukan orang yang hina di pandangan manusia, tapi yaitu kharaju minha wa madzaqu atyaba ma fiha, yaitu orang yang keluar dari dunia, orang yang meninggal dunia dalam kondisi tidak pernah merasakan kenikmatan dunia sama sekali. Yaitu apa? Yaitu zikrullah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, wa ma atyaba ma fiha, apa yang paling indah di urusan dunia? Ma'rifatullah wa mahabbatu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'i. Yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah dan rindu mendekat kepada Allah dan juga rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian, kerinduan demikian, kecintaan demikian, pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla, inilah satu-satunya jalan agar apa? Lisairina wa tariqur rabiah lil musyammirin. Ini menjadi satu-satunya solusi atau jalan yang hendaknya diraih oleh orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Fasairu ilallah min tariqil asma'i was sifat sya'nuhu ajbun wa fathu ajbun. Sungguhnya perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menempuh jalur mengenal nama dan juga sifat-sifatnya, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa. Sahibu qad siqat lahu sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi ghairi ta'bin wala maktudin wala musyaddadin an watnihi wala musyarradin an suknihi. Kata beliau hafizahullah taala, orang yang apa? Orang yang berjalan dengan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan mengetahui nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan walaupun mustalqin ala firashihi, dia berbaring di atas pembaringannya, ghairi ta'bin wala maktudin, tidak lelah sama sekali, wala musyattatin an watni, dan tidak pula apa? Dan tidak pula memalingkannya dari tempat tinggalnya, wala musyarradin an suknih, begitupun dari tempat tinggalnya. Jadi anwat nih dari negerinya, wala wa an suknih dari tempat tinggalnya. Fala yazalu mutaraqqiyan fi hadhil ma'ali madiyan fi hadhihi tariqi ila ayya belugha aliyar ratbi wa rafi al manazili. Dan dia secara tidak sadar pelan-pelan mengenal Allah Azza wa Jalla sampai dia berada di tingkatan yang paling tinggi. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasabilu hadhil ma'rifah yakunu, dan jalan untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, untuk mencapai pengetahuan yang seperti ini, itu dilakukan dengan cara bistihdhari ma'anil asma'il husna wa tahsiliha, yaitu dengan menghadirkan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia fil qulubi, di hati, hatta tata'atsarul qulub bi athariha wa muqtadayatiha, sampai hati berbekas dengan hal tersebut. Jadi kalau kita pengen bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla, bagaimana mencintai Allah Azza wa Jalla, ini saling menasihati dalam kebaikan. Itu dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan di hati kita makna-maknanya. Kita menyebut nama Allah, artinya adalah Al-Ma'lu. Artinya apa? Lafzul Allah, lafzul jalalah Allah yang artinya Al-Ma'lu, yaitu zat yang wajib kita ibadahi. Maka semua ibadah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita hadirkan dalam hati kita, sungguhnya Allah punya 100 rahmat, yang satu rahmat diturunkan di dunia dan 99 rahmat diturunkan di akhirat nanti sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita mengenal nama Allah Ar-Rahman Rahim, Allah Azza wa Jalla itu inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmat Allah Azza wa Jalla lebih mendahului apa? Lebih melampaui murka Allah Azza wa Jalla. Dan kita ini sebagai hamba yang pendosa, kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla, maka kita akan binasa nanti di hari kiamat. Tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla, kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau seorang menghadirkan maknanya, menghadirkan konsekuensinya dalam hatinya, berusaha terus-menerus, mujahadah, musabarah, maka apa? Maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan hasil, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa tamtali'u bi ajallil ma'arifi.
Dan apa? Dan dipenuhi hati tersebut dengan ilmu yang sangat mulia, yaitu dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Famasalan asmaul azamah wal kibriya wal majd wal jalal wal hibah tamlaul qalba ta'ziman lillah. Yaitu ketika seorang mempelajari nama Allah yang berisi makna keagungan, kesombongan, lalu kemudian apa? Pujian, sanjungan, wal jalal kemuliaan, wal hibah dan penghormatan, maka itu mengisi relung hatinya dengan ta'ziman lillah, yaitu mengagungkan Allah, wa ijlalan lahu, memuliakan Allah. Sementara nama-nama Allah Al-Jamal, Wal Bir, Wal Ihsan, Wal Rahmah, Wal Jud yang berisi tentang nama yang baik, terus kemudian kebaikan, lalu kemudian berbuat baik, rahmat, pemurah dan lain sebagainya, maka tamla'ul qalba mahabbatan lillah wa syauqan lahu wa hamdan lahu wa syukran. Maka mengisi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, pujian kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika mengenal nama Allah yang berisi makna kemuliaan, terus kebijaksanaan, terus ini keperkasaan, kemudian kebijaksanaan, lalu kemudian pengetahuan atau ilmu, wal qudrah kuasa, maka hatinya terisi dengan khudu'an lillah, tunduk kepada Allah, wa khusyu'an khusyuk kepada Allah, wa inkisaran baina yadayhi, dan patah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asmaul ilmi wal khibrah wal ihatah wal muraqabah wal musyahadah. Kalau kita belajar tentang nama Allah yang mengetahui, lalu kemudian mengawasi, lalu kemudian ilmunya meliputi segala sesuatu, yang maha memeriksa di segala hal, wal musyahadah menyaksikan dan lain sebagainya, maka hati seorang mukmin akan terisi dengan muraqabatan lillah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla di setiap gerakannya dan setiap diamnya. Dia mau gerak, Allah mengawasi dia. Wa hirasatan lil khawatiri anil afkari radiyah wal iradatil fasidah, dan menjaga dia dari pikiran-pikiran yang buruk dan juga dan juga keinginan-keinginan yang rusak. Ini hikmah dari ketika kita merenungi makna dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia. Ketika kita tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, maka hati kita terhindar dari perasaan-perasaan yang buruk. Baik. Fahadil ma'arif allati tahsulul qulub bisababi allati na'am tahsulul qulub bisababi ma'rifatil abdi bi asma'ihi wa sifatihi wa ta'buduhu biha lillahi la yuhassilu al-abdu fid dunya ajalla wala afdala wala akmala minha wa ya afdalul ataya minallahi li'abdi wa ya ruhut tauhidi wa ruhuhu wa man infataha lahu hadzal bab infataha lahu babut tauhid wa man infataha lahu hadzal babu infataha lahu babut tauhid al-khalisi wal imanil kamili. Pemahaman ini merupakan hasil dari pengenalan hamba tentang nama dan juga sifatnya dan juga ibadahnya kepada Allah. Dan seorang hamba ketika di dunia tidak akan bisa mendapatkan hal yang lebih mulia dan utama serta sempurna daripada mengenal Allah. Kita mau dapat semua kedudukan yang mentereng, kita mau dapat semua hal yang memuaskan dari urusan dunia. Kalau apa? Kalau kita mengenal Allah Azza wa Jalla, maka semua hal yang mentereng tadi terabaikan semuanya. Karena tidak ada yang lebih baik dibandingkan mengenal Allah Azza wa Jalla. Wa ya afdalul ataya, dan ini pemberian Allah yang paling sempurna. Tidak ada lagi pemberian yang lain. Kalau kita diberikan harta, kita bersyukur kepada Allah. Tapi di antara pemberian yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla adalah ketika kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan inti dari tauhid. Inti dari tauhid. Dan barang siapa yang terbukakan hatinya dengan masalah ini, mengenal Allah Azza wa Jalla, maka infatahalahu babut tauhidil khalis. Dia akan semakin mentauhidkan Allah dengan murni, wal imanil kamil, dan iman yang sempurna. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla, dan banyak sekali yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala tentang permasalahan ini. Ala kulli hal, mempelajari nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kehidupan hamba semakin berisi. Kehidupan kita semakin berisi, bukan kehidupan yang gersang tanpa isi dan lain sebagainya. Dengan kita mengenal Allah Azza wa Jalla, kita punya tujuan yang jelas. Orang itu kalau tidak punya tujuan jelas dalam hidupnya, ya sudah, dia mengalir ke sana kemari, hawa nafsunya mengajak ini itu, maka dia manut saja. Hawa nafsunya mengajak kepada keburukan, dia manut saja. Hawa nafsunya mengajak dia untuk menghindar dari Allah Azza wa Jalla, dia manut karena tidak punya tujuan untuk mengenal ridha Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya seorang mukmin ketika dia mengenal Rabbnya dengan belajar nama dan juga sifatnya, lalu kemudian seorang mukmin tadi apa? Seorang mukmin tadi berusaha untuk mencapai tujuan itu ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hidupannya akan semakin berisi. Dia akan keluar dari dunia ini dalam kondisi apa? Kharaju minha wa dzaqu ma atyaba ma fiha. Dia keluar dari dunia ini dalam kondisi merasakan apa yang paling nikmat dari urusan dunia, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kajian yang kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat memahami nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan baik dan diamalkan dalam perilaku kita, direnungi dalam hati kita dan lain
dan lain sebagainya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilahkan. Wassalamualaikum. Baik, ada beberapa pertanyaan. Bahwa dunia ini terlaknat kecuali yang berzikir kepada Allah. Apabila kita melakukan hal yang mubah, apakah termasuk ke dalam hal tersebut, yaitu dunia yang terlaknat? Bagaimana agar dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak termasuk dalam dunia yang terlaknat? Ini kajian pertanyaan yang bagus sekali. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta kalian, lalu kemudian anak-anak kalian, juga urusan-urusan dunia kalian itu merupakan fitnah. Dan yang tidak menjadi fitnah bagi kita, yang tidak terlaknat bagi kita adalah apa? Yang la tulhikum an dzikrillah, yang tidak memalingkan dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua dunia terlaknat, kalau semua dunia terlaknat kecuali apa? Kecuali urusan yang tidak sampai memalingkan kita dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melakukan sesuatu yang mubah, maka agar kita tidak terlaknat dengan hal itu, maka tidak ada masalah, hukum asal tidak ada masalah. Melakukan sesuatu yang mubah, hal-hal yang manusiawi, tidur, terus kemudian makan, minum, bercengkrama dengan orang, tidak ada masalah sama sekali. Dan seorang mukmin, Rasul SAW, para sahabatnya bukan orang-orang yang saklek dengan masalah ini. Dalam artian bukan berarti mereka hidupnya serius terus, tidak pernah interaksi dengan orang, tidak. Mereka interaksi dengan orang, tapi seperlunya. Mereka makan, minum, tapi seperlunya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan yang diperlukan bagi tubuhnya dan lain sebagainya. Selama hal tersebut tidak memalingkan mereka dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, dari tujuan mereka ketika hidup di dunia, dari beribadah kepada Allah, maka hal tersebut tidak tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tercela ini ketika dunia tadi memalingkan kita dari zikir kepada Allah, memalingkan kita dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, memalingkan kita dari tujuan kita semula hidup, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu jawabannya, wallahu taala alam. Yang berikutnya, ahsanallahu ilaikum wa ahsanallahu ilaik. Apakah ada tips untuk orang yang baru hijrah agar selalu istiqomah? Karena ujian orang baru hijrah tidak mudah. Terkadang membuat kami yang baru hijrah menjadi turun naik untuk hijrah. Mohon bantuannya. Taib. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Bukan hanya orang hijrah. Orang yang sudah lama hijrah mendapati ujian yang sama dengan orang yang baru hijrah. Orang yang baru hijrah, mereka mengenal kebaikan, baru mengenal kebaikan, mereka mengamalkan, ini lebih mulia. Bisa jadi lebih mulia dibandingkan orang yang sudah lama hijrah. Gelar lama hijrah, baru hijrah ini baru terbukti kalau amalan kita lebih baik daripada orang yang baru hijrah. Kalau amalan kita yang sudah lama hijrah, lama ngaji mulai tahun 2000 misalnya, atau tahun 2010 sudah ngaji, sudah 14 tahun ngaji, tapi kalau tidak ada bekasnya dalam amalan kita, maka kita tidak lebih baik dibandingkan orang yang baru hijrah. Dia mengenal Allah, datang ke masjid tiap hari, terus kemudian mengenal Allah, bermunajat kepada Allah sambil senengguan. Kita ada lebih baik dari mereka. Maka apa? Maka masing-masing dari kita mendapati ujian yang sama. Dan solusi dari ujian ini hanya satu, yaitu mujahadah. Bersungguh-sungguh berupaya. Maka apa? Maka hendaknya seorang yang baru hijrah, orang yang sudah lama hijrah, sama-sama berupaya, bermujahadah agar mengalahkan hawa nafsunya dan dia apa? Dan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperintahkan. Ini perintahkan. Rasul mengatakan man tasabbara sabbarahullah. Orang yang berupaya sabar, baik sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan, lalu sabar menghadapi takdir yang buruk, maka Rasul mengatakan sabbarahullah. Allah akan berikan kesabaran dalam hatinya. Kalau orang baru hijrah, dia berupaya untuk menepis semua gangguan untuk memalingkan dia dari hijrahnya, ketahuilah sabbarahullah, Allah akan berikan dia kesabaran dalam hal tersebut. Sebaliknya, orang yang menyerah dengan keadaan, wah ini sepertinya hambatannya terlalu berat misalnya, akhirnya menyerah, maka ya Allah azza wajalla lam yusabbirullah, Allah tidak akan berikan dia kesabaran. Tapi kalau dia mujahadah, punya ada itikat baik darinya untuk berpaling dari hal-hal yang buruk, punya itikat baik atau ada kelihatan itikat baik untuk menghindar dari keburukan, maka sabbarahullah, Allah akan karuniakan kesabaran dalam menampaki jalan kebaikan. Jadi sekali lagi nasihat kami, bersabar. Kita semua perlu mujahadah. Tidak ada bedanya orang yang baru hijrah dan lebih lama hijrahnya. Baik. Dan sebaik-baik hijrah, kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik, orang yang hijrah adalah apa? Adalah orang yang dulunya ketika zaman jahiliyah, itu orang yang paling buruk, paling musuh Islam. Tapi ketika datang Islam, maka dia menjadi orang yang paling baik. Ini orang yang paling baik di antara orang-orang yang ada. Kalau dulunya kita termasuk di antara orang yang ahli maksiat, mudah jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka jadilah hamba yang paling baik. Taib. Dan iman itu memang naik dan turun. Dan tidak ada yang mampu untuk apa? Untuk memberikan, untuk mengondisikan iman kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak membaca doa misalnya, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala taatik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Kemudian membaca ihdinas siratal mustaqim atau rabbi habli min ladunka rahmah dan lain sebagainya. Lalu kemudian baca doa Allahumma habib ilainal iman wa karrih ilainal fusuqa wal isyan dan lain sebagainya. Ini merupakan doa-doa agar kita tersentuh atau agar kita condong kepada kebaikan dan juga keimanan. Bukan sebaliknya, dan juga sebaliknya itu benci kepada kekufuran dan juga kemaksiatan. Baik.
Assalamualaikum wa assalamualaikum. Apakah ada tips? Taib, sama ya. Taib. Demikian kurang lebihnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, maka kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan pemahaman yang baik kepada kita dan lancarkan hijrah kita karena masing-masing dari kita berjuang dengan perjuangannya masing-masing. Ada yang baru hijrah sehingga dia harus berperang melawan hawa nafsunya untuk tergerus kepada kemaksiatan yang sebelumnya. Ada orang yang lama hijrah, pengen nyoba lagi menjadi orang yang awal hijrah. Maka masing-masing dari kita bermujahadah dengan kondisinya masing-masing, minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang bisa membuat hati kita lurus dalam kebaikan, hati kita yang condong dalam kebaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wasallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.